Halo, assalamualaikum Pujang CPNS sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal terbaru CPNS bidang tes wawasan kebangsaan atau TWK materi sejarah, terkhusus pendudukan Jepang. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman mensubscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal nomor 1. Salah satu alasan pendudukan Jepang di Indonesia adalah keinginan Jepang untuk mewujudkan Hakko Ichiu. Maksud dari kata Hakko Ichiu adalah titik-titik. A. Kepentingan migrasi. B. Menguasai hasil tambang untuk keperluan perang. C. Menguasai tenaga manusia untuk mendukung usaha Jepang. D. Pembentukan imperium yang meliputi bagian besar dunia yang dipimpin Jepang. Atau E. Menguasai bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri Jepang. Salah satu alasan pendudukan Jepang di Indonesia adalah keinginan Jepang untuk mewujudkan Hakko Ichiu. Konsep ini pertama kali diungkapkan oleh salah satu kaisar Jepang, yaitu Jimmu Tenno, pada tahun 600 sebelum Masehi. Hakko Ichiu memiliki arti 8 penjuru di bawah 1. Orang Jepang masa itu beranggapan bahwa seluruh dunia merupakan keluarga besar dan Jepang sebagai keturunan dewa menjadi pemimpin di seluruh dunia. Asumsi bahwa kaisar sebagai perwujudan dunia nyata berasal dari Shintoisme. Oleh karena itu, ketika Jepang melakukan invasi, para tentara dengan semangat tinggi rela melakukan apapun demi kaisar yang dianggap dewa. Jadi, konsep Hakko Ichiu berarti pembentukan imperium yang meliputi bagian besar dunia yang dipimpin Jepang. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Pembentukan imperium yang meliputi bagian besar dunia yang dipimpin Jepang. Soal nomor 2. Perlawanan fisik terhadap Jepang ini terjadi di pesantren Sukamanah, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa pada tahun 1943, ia menolak kewajiban untuk melakukan Seikerei, yaitu titik-titik. A. Melancarkan politik dumping. B. Kewajiban menyetorkan hasil padi. C. Menyerahkan tenaga dan pikiran untuk mengabdi kepada Jepang. D. Menghimpun kekuatan dari pemuda dan pelajar untuk diikutsertakan dalam pertempuran menghadapi sekutu. Atau E. Memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Perlawanan fisik terhadap Jepang ini terjadi di pesantren Sukamanah, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa pada tahun 1943, ia menolak dengan tegas ajaran yang berbau Jepang, khususnya kewajiban untuk melakukan Seikerei setiap pagi, yaitu memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Kewajiban Seikerei ini jelas menyinggung perasaan umat Islam Indonesia karena termasuk perbuatan menyekutukan Tuhan atau syirik. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Soal nomor 3. Pemberontakan peta di Blitar oleh Suprijadi merupakan salah satu bukti ketidakadilan penjajahan Jepang di Indonesia. Latar belakang pemberontakan itu adalah titik-titik. A. Kesangsian terhadap peta. B. Perlakuan Jepang terhadap Romusa. C. Kelambanan anggota-anggota peta. D. Penolakan Jepang terhadap anggota peta. Atau E. Penghinaan terhadap anggota-anggota peta. Pada 29 Februari 1945 muncul perlawanan rakyat terhadap Jepang, seperti di Blitar oleh Suprijadi, karena persoalan pengumpulan padi, tindakan Jepang yang kejam terhadap anggota Romusa atau kerja paksa. Sebagai putra rakyat para pejuang, tidak tega melihat penderitaan rakyat. Di samping itu, sikap para pelatih militer Jepang yang angkuh dan merendahkan prajurit-prajurit Indonesia. Perlawanan di Blitar oleh peta ini merupakan perlawanan terbesar di Pulau Jawa. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B.
perlakuan Jepang terhadap Romusa. Soal selanjutnya, pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Shidoso. Lembaga ini digunakan untuk A. Pelaporan kegiatan para seniman kepada Kaisar Jepang. B. Membuat film propaganda untuk menghasut rakyat Indonesia. C. Pemberian sanksi karya seni yang tidak sesuai dengan kepentingan Jepang. D. Mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi dengan rakyat. Atau E. Mengawasi kegiatan para seniman agar karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Dahulu, media pers dan para seniman kita tidak sebebas sekarang. Pemerintahan Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Shidoso. Lembaga ini yang digunakan Jepang untuk mengarahkan dan mengawasi kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Bahkan, media pers pun berada di bawah pengawasan pemerintah Jepang. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Mengawasi kegiatan para seniman agar karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Soal nomor 5. Pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua. Salah satu upaya berlaku baik tersebut dilakukan dengan membentuk organisasi Putera atau Pusat Tenaga Rakyat. Organisasi ini dipimpin oleh 4 serangkai, kecuali A. Insinyur Soekarno. B. Muhammad Hatta. C. Mr. Syamsuddin. D. Ki Hajar Dewantara. Atau E. Kiai Haji Mas Mansur. Pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua. Ini disebabkan karena Jepang mengetahui harapan yang besar dari bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Mereka mulai menciptakan propaganda untuk menaruh kepercayaan pada hati bangsa Indonesia. Salah satu upaya berlaku baik tersebut dilakukan dengan membentuk organisasi Putera atau Pusat Tenaga Rakyat. Organisasi ini dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah ini yang kecuali ya, yang C, Mr. Syamsuddin. Kalau untuk option C itu, Mr. Syamsuddin merupakan pemimpin organisasi Gerakan 3A yang merupakan organisasi pertama yang dibentuk Jepang pada 29 April 1942. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Yang bukan merupakan dampak positif pendudukan Jepang di bidang sosial adalah A. Menerapkan sistem autarki. B. Munculnya sikap persatuan dan kesatuan. C. Mulai berkembangnya tradisi kerja bakti massal. D. Bangsa Indonesia mengalami berbagai pembaharuan. Atau E. Pembentukan strata masyarakat sampai tingkat paling bawah. Dampak positif pendudukan Jepang di bidang sosial yaitu yang pertama, munculnya sikap persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mulai berkembangnya tradisi kerja bakti massal melalui Kinrohoshi. Yang ketiga, bangsa Indonesia mengalami berbagai pembaharuan akibat didikan Jepang yang menumbuhkan keyakinan dan kesadaran yang tinggi akan harga dirinya. Sedangkan yang keempat, pembentukan strata masyarakat sampai tingkat paling bawah, yaitu Tonarigama atau rukun tetangga atau RT. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A, menerapkan sistem autarki. Ini yang bukan ya. Kalau untuk option A, menerapkan sistem autarki merupakan dampak negatif pendudukan Jepang di bidang ekonomi. Soal nomor 7. Organisasi bentukan Jepang yang dibentuk untuk mendidik dan melatih pemuda agar mampu menjaga dan mempertahankan tanah air secara mandiri adalah A. Keibodan. B. Seinendan. C. Fujinkai. D. Jibakutai. Atau E. Jawa Hokokai.
Organisasi-organisasi bentukan Jepang di Indonesia antara lain yang pertama Keibodan adalah barisan pembantu polisi. Yang kedua Seinendan adalah barisan pemuda yang dibentuk untuk dididik dan dilatih agar mampu menjaga dan mempertahankan tanah air secara mandiri. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B, Seinendan. Lalu organisasi yang lainnya, Fujinkai merupakan perkumpulan wanita untuk melakukan tugas-tugas sosial seperti pemberantasan buta huruf. Kemudian, Jibakutai merupakan pasukan berani mati. Selanjutnya, Jawa Hokokai merupakan himpunan kebaktian sesuai dengan bidang profesi. Misalnya, Kyoiku Hokokai yang merupakan kebaktian para guru. Gitu ya. Soal nomor 8, yang bukan merupakan kelompok-kelompok yang melakukan perjuangan bawah tanah yang dilakukan pemuda Indonesia terhadap penjajah Jepang adalah titik-titik. A. Kelompok Persatuan Mahasiswa. B. Kelompok Amir Syarifuddin. C. Kelompok Sukarni. D. Kelompok Soekarno. Atau E. Kelompok Kaigun. Pembahasannya, perjuangan bawah tanah adalah perjuangan yang dilakukan secara tertutup atau rahasia. Perjuangan bawah tanah pada umumnya dilakukan oleh para pemimpin bangsa Indonesia yang terpaksa bekerja di instansi pemerintah Jepang. Mereka secara diam-diam menanamkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dan menghimpun kekuatan rakyat. Kelompok-kelompok yang melakukan perjuangan bawah tanah yang dilakukan pemuda Indonesia terhadap penjajah Jepang adalah yang pertama kelompok Sukarni, yang kedua kelompok Kaigun, yang ketiga kelompok Syahrir, yang keempat kelompok Amir Syarifuddin, dan yang kelima kelompok Persatuan Mahasiswa. Jadi yang bukan di sini adalah yang D, kelompok Soekarno. Soal nomor 9. Tentara ke-25 Angkatan Darat dalam pemerintahan militer Jepang di Indonesia memerintah atas wilayah titik-titik. A. Sumatera. B. Sulawesi. C. Kalimantan. D. Jawa dan Bali. Atau E. Jawa dan Madura. Setelah berkuasa, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer, yaitu pertama, wilayah militer pertama meliputi Jawa dan Madura yang disebut Jawa Gunseibu dan diperintah oleh Rigukun atau Angkatan Darat yang berpusat di Jakarta atau Tentara ke-16. Kemudian wilayah militer kedua meliputi Sumatera dan diperintah oleh Rigukun atau Angkatan Darat yang berpusat di Bukit Tinggi atau Tentara ke-25. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A, Sumatera. Lalu yang berikutnya, wilayah militer ketiga meliputi Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku yang diperintah oleh Kaigun atau Angkatan Laut yang berpusat di Makassar atau Armada Selatan Kedua. Gitu ya. Soal nomor 10. Pada saat penyerahan wilayah Indonesia kepada Jepang, pemerintah Jepang diwakili oleh titik-titik. A. Laksamana Takeo Takagi. B. Laksamana Tadashi Maeda. C. Jenderal Hitoshi Imamura. D. Jenderal Moichiro Yamamoto. Atau E. Jenderal Hisaichi Terauchi. Pembahasannya, Belanda menyerahkan wilayah jajahan Indonesia pada Jepang tanpa syarat di Kalijati, Jawa Barat, 8 Maret 1942. Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian yang diberi nama Perjanjian Kalijati. Beberapa orang yang terlibat langsung dalam penandatanganan dan diskusi Perjanjian Kalijati yang mengubah masa depan Indonesia adalah Tjarda van Starkenborg dan Letjen Hendrik Terpoorten dari pihak Belanda dan Jenderal Hitoshi Imamura dari pihak Jepang. Ditandatanganinya perjanjian tersebut membuat Jepang secara resmi menjajah Indonesia menggantikan Belanda, sehingga membuat Jepang ikut dalam Perang Dunia Kedua. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C, Jenderal Hitoshi Imamura.
Oke teman-teman, sekian dulu video pembahasan prediksi soal-soal TWK materi sejarah pada kali ini. Kita menjadi bijak bukan karena ingatan masa lalu kita, tetapi oleh tanggung jawab untuk masa depan kita. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.